Kita masuk ke contoh kasus PERT. Jadi di sini sudah ada gambar networknya ya. Ada kegiatan 1, 2, 2, 3, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian gambarnya seperti ini. Kelihatan dari soal bahwa ini adalah kasus PERT karena di sini mempertimbangkan 3 jenis waktu untuk setiap kegiatannya. Ada waktu optimis, kemudian most likely, dan juga waktu pesimis. Jadi kelihatan bedanya antara PERT dan CPM itu teman-teman bisa lihat dari jenis waktu kegiatan yang diketahui. Nah, di sini pertanyaannya adalah carilah nilai TE atau kurun waktu jalur kritis, kemudian the earliest time of occurrence atau TE, kemudian the latest time of occurrence, dan slack-nya. Nah, kita mulai dulu cari jalur kritis dan juga nilai TE kecil atau kurun waktunya. Nah, untuk mendapatkan jalur kritis kita cari dulu nilai TE kecilnya atau kurun waktunya. Berdasarkan materi ya yang sudah ada di slide, teman-teman bisa baca. Untuk mencari nilai TE kecil itu dengan cara sama dengan 1/6 dikalikan dengan waktu optimis ditambah dengan 4 kali waktu most likely ditambah dengan waktu pesimis. Jadi untuk masing-masing kegiatan ini kita cari nilai TE kecilnya ya. Kita mulai dari kegiatan 1-2. TE 1-2 itu didapatkan dari 1/6 dikalikan dengan waktu optimisnya itu adalah 1 ditambah dengan 4 kali waktu most likely-nya 4 ditambah dengan waktu pesimisnya 7. Sehingga di sini TE-nya adalah 4 satuan waktu. Kemudian misalnya di sini untuk mencari TE kegiatan 23. Kegiatan 23 berarti 1/6 dikalikan dengan waktu optimisnya 1 ditambah 4 kali waktu most likely-nya 2 ditambah dengan waktu pesimisnya 3 sama dengan 2. Begitu seterusnya kita cari nilai TE-nya untuk setiap kegiatan. Kemudian setelah kita tahu semua nilai TE-nya, kita coba cari jalur kritisnya. Nah, kalau kita perhatikan jalur kritis itu kan berarti jalur yang berisi kegiatan-kegiatan dengan total waktu yang terlama. Nah, kalau dari gambar ini kita coba identifikasi jalur kritisnya. Jalur kritisnya adalah jalur 1, 2, 4, 6, 7. Dengan total waktunya adalah 21 satuan waktu. Jadi total TE-nya kita jumlahkan di setiap kegiatan yang dilewati oleh jalur kritis. 4 ditambah 7, 11, tambah 8, 19, ditambah 2, 21. Nah, coba kita cek yang jalur lainnya yang mungkin bisa dilakukan itu adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kita coba cek ya total waktunya. Ini kan 4 ditambah 2, 6, tambah 5, 11, tambah 4, 15, tambah 2, 17. Ini kan masih total waktunya kecil ya, di bawah dari total waktu untuk jalur yang kegiatan di bawahnya. Sehingga di sini untuk jalur kritisnya adalah kegiatan 1, 2, 4, 6, 7. Kemudian kita cari tadi ya the earliest time sama the latest time of occurrence-nya untuk mendapatkan nilai slack-nya. Nah, kita coba cari dulu untuk TE-nya. Hampir sama dengan CPM ya. Hampir sama dengan CPM, TE-nya itu kita cari dari kegiatan yang paling ujung kiri atau yang paling awal. The earliest time-nya itu selalu mulai dari 0. Kemudian waktu kegiatannya itu kita gunakan nilai TE kecil atau kurun waktu yang tadi kita sudah cari. Berarti untuk kegiatan 1-2 itu TE-nya dimulai dari 0. Karena membutuhkan waktu sebesar 4 satuan, maka di sini berakhirnya TE-nya di sini adalah 4. Kemudian dari kegiatan 2-3 ini kan baru bisa dimulai setelah kegiatan 1-2 selesai, maka di sini dari 4 selesainya ditambah dengan 2 satuan waktu menjadi 6.
Tuh, kemudian kegiatan 35 itu kan setelah kegiatan 23 selesai. Kegiatan 23 selesai itu di waktu ke-6, kemudian ditambahkan dengan waktu kegiatan di kegiatan 35 itu ada 5, maka 6 tambah 5, 11. Begitu seterusnya ya. Yang bagian bawah ini juga sama, kegiatan 24 itu setelah 12 selesai. 12 selesai itu di waktu keempat ditambah dengan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan 24 itu 7, maka di sini 4 ditambah 7, maka selesai di waktu ke-11. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah kegiatan 67. Kegiatan 67 itu baru bisa dikerjakan setelah kegiatan 56 dan kegiatan 46 itu selesai. Nah, 56 itu tadi selesai di waktu ke-15, 46 waktu ke-19. Maka kegiatan 67 itu kan harus dua-duanya sudah selesai ya. Predesesornya 56 dan 46 itu harus sudah selesai semua. Maka kegiatan 67 itu baru bisa dikerjakan setelah pada waktu ke-19. Jadi dia walaupun kegiatan 56 itu sudah selesai di waktu ke-15, tapi kan dia harus tetap menunggu dulu kegiatan 46 baru selesai di waktu ke-19. Sehingga 67 baru mulai di waktu ke-19, butuh waktu sebesar 2 satuan baru selesai di waktu ke-21. 19 ditambah 2, 21. Kemudian untuk the latest time of occurrence itu kita hitung mundur dari belakang. Maka di sini di akhir itu kan selesainya the latest time-nya itu 21, waktu ke-21. Kemudian ini mundur ke belakang ya, kegiatan 67 itu butuh 2 satuan waktu, maka di sini 19 TL-nya. 19, kemudian mundur ke sini dulu misalnya ya, mundur ke kegiatan 46. Kegiatan 46 itu membutuhkan waktu sebesar 8, maka di sini kalau selesainya itu di waktu ke-19, dimulainya itu berarti di waktu ke-11. Kalau 19 dikurangi 8. Tuh. Kemudian kegiatan 24, kegiatan 24 itu butuh waktu sebesar 7 satuan. Kalau dia selesainya di waktu ke-11, maka dia dimulai di waktu ke-4. Atau 11 dikurangi 7. Begitu juga yang bagian atas caranya sama. Setelah itu nilai the earliest time sama the latest time-nya atau TE dan TL-nya kita rekap ke dalam tabel supaya mempermudah kita ketika menghitung nilai slack-nya. Jadi slack itu kita peroleh dari nilai TL dikurangi dengan TE. Nah, kalau kita lihat di sini, itu slack-nya untuk kegiatan-kegiatan yang dilalui jalur kritis. Jalur kritisnya tadi adalah 1, 2, 4, 6, 7. Kalau kita perhatikan ya, 1, 2, kemudian 2, 4, kemudian 4, 6, dan 6, 7 itu slack-nya adalah 0, 0, 0 semua. Atau berarti tidak ada toleransi pada kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut harus benar-benar dikerjakan secara tepat waktu. Jadi nggak boleh molor. Sedangkan untuk kegiatan yang berada di dalam jalur non-kritis, itu berarti kegiatan 23, kemudian kegiatan 35, dan kegiatan 56. Kalau kita lihat di sini, slack-nya kita peroleh dari TL min TE ya, 10 minus 6, kemudian ini juga 15 minus 19, 15 minus 11, 19 minus 15 itu sebesar 4 satuan waktu. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang berada pada jalur non-kritis itu masih diperbolehkan mundur maksimal sebesar 4 satuan waktu. Kemudian berdasarkan contoh kasus tadi, hitunglah probabilitas atau kemungkinan untuk menyelesaikan proyek kurang dari 19 satuan waktu. Jadi kalau tadi diketahui atau sudah kita hitung ya, jalur kritisnya adalah 1, 2, 4, 6, 7 dengan total 21 satuan waktu. Kemudian ini tabelnya, ini menunjukkan sekian aktivitas, kemudian ini tadi ada data
berkaitan dengan waktu optimisnya, ini waktu most likely, ini adalah waktu pesimisnya, kemudian juga nilai TE kecil atau kurun waktu yang tadi sudah kita hitung ya. Kemudian di sini kita cari nilai simpangan baku atau standar deviasi dari setiap kegiatan dengan menggunakan berdasarkan rumus yang ada di materi slide ya. Itu didapatkan dari B min A dibagi dengan 6 atau waktu pesimis dikurangi waktu optimis dibagi 6. Jadi misalnya di sini untuk aktivitas 1, 2 itu didapatkan standar deviasinya adalah 7 dikurangi 1 dibagi 6 sama dengan setengah. Kemudian aktivitas 2, 3 itu didapatkan standar deviasinya 3 dikurangi 1 dibagi 6 sama dengan 0,1667 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai standar deviasi pada jalur kritis. Tadi jalur kritisnya adalah 12467, maka kita jumlahkan semua standar deviasi pada setiap aktivitas yang ada di jalur kritis. Berarti di sini standar deviasi jalur kritis adalah standar deviasinya aktivitas 12 itu setengah, ditambah aktivitas 24 itu 0,167, aktivitas 46 itu 0,33, dan aktivitas 67 0,167. Sehingga didapatkan total standar deviasi jalur kritisnya 1,167. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan pendekatan distribusi normal untuk perhitungan total waktu penyelesaian proyek, maka di sini kita perlu untuk mencari nilai Z dulu. Untuk mencari nilai Z-nya, kalau dari kasus ini itu didapatkan dari tadi ya total durasi waktu yang ditanyakan. Di sini adalah 19 tadi, 19 satuan waktu dikurangi dengan total waktu jalur kritisnya 21 dibagi dengan standar deviasi pada jalur kritis dibagi 1,167. Sehingga nilai Z-nya adalah minus 1,71. Nah, setelah didapatkan nilai Z, maka bisa kita cari nilai probabilitasnya dengan menggunakan tabel distribusi normal. Jadi kita cari Z-nya adalah min 1,71. Di dalam tabel distribusi normal, ini probabilitasnya adalah 0,0436. Sehingga dapat disimpulkan bahwa probabilitas atau kemungkinan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu kurang dari 19 satuan waktu yaitu sebesar 43,6%.